Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bapak-bapak yang telah mau hadir pada pertemuan mediasi pada hari ini. Jadi sebelum memulai mediasi mungkin saya ingin tahu ini namanya siapa? Namanya Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad ini apa nih Pak usahanya Pak? Saya usaha retail. Ya. Kalau aneh Bang ini siapa namanya? Karyawannya namanya siapa Bang? Oh, Ismail ya. Jadi mungkin sebelum masuk tahapan mediasi ingin saya sampaikan bahwa di sini saya selaku mediator yang mewakili kedua belah pihak. Di sini saya sebagai netral hanya menengah. Jadi karena maksud dan tujuan dari mediasi sendiri maksudnya adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara Bapak Ahmad sama Pak Bang Is, ya kan? Dimana dengan tujuan kesepakatan yang kita capai adalah kesepakatan damai dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, sebelum memasuki tahapan mediasi juga perlu saya sampaikan perlunya ada tatib, artinya dimana saya akan membuat tatib untuk mediasi agar berjalan dengan baik dan dinamis, artinya dan damai ya. Jadi pertama mungkin saya langsung saja tuliskan, pertama di sini tidak boleh menggunakan bahasa kasar ya, tidak boleh berbahasa kasar. Yang kedua tidak boleh main fisik. Ya. Yang ketiga tidak memotong pembicaraan. Kalau setelah pihak bicara, pihak lain tidak boleh memotong. Yang keempat, mungkin ada tambahan Pak? Apa Pak kira-kira? Tidak ada intervensi dari pihak lain. Oh, tidak bisa intervensi, berarti sama juga tadi ya. Nah, yang mungkin selain ini juga saya akan jelaskan juga bahwa apabila ada pihak-pihak yang merasa sulit mengungkapkan terbuka, boleh nanti kita pada sesi pertanyaan terpisah atau namanya kakus gitu ya, pertanyaan terpisah, jadi disampaikan secara terpisah. Nah, nanti di sini juga saya siapkan untuk tempat terpisah untuk berbicara. Di sini karena keuntungan dari mediasi adalah bagaimana bapak semua, bapak dan abang ini juga akan merasa untung dari hasil putusannya. Jadi sebelum mediasi saya mungkin pengen mengetahui dulu kronologi permasalahan, mungkin apa hubungan Pak Bagis dengan Pak Ahmad gitu ya, mungkin bisa dijelaskan. Saya selaku bos retail penjualan suku cadang motor Yamaha. Saya sudah sering kali mengecek, menghitung di stok barang itu sering hilang Pak. Jadi sering hilang. Kenapa saya jadi curiga ini ada karyawan saya yang nakal atau memang ada keteledoran sehingga ada pencuri yang datang begitu. Mohon kiranya Bapak mediator untuk mencari solusi dari persoalan ini. Ini apakah Bapak sudah mengetahui di sini, mungkin apakah Bapak telah menanyakan pada karyawan Bapak kenapa kok barangnya ada yang hilang ya? Iya, sudah kami menanyakan kepada karyawan saya, tapi saya di lokasi kerja kami masuk CCTV, tapi ketika ada tertangkap gambar dia menggunakan topeng Pak. Sehingga kami merasa kesulitan untuk menemukan siapakah yang telah mengambil barang-barang suku cadang motor di tempat usaha kami. Itu yang kami masih penasaran ini Pak. Jadi mungkin ini ya Pak. Oke, sekarang saya sudah mengetahui sedikit tentang kronologi. Jadi karena mediasi ini kan harapannya itu kita menemukan solusi Pak ya. Dan untuk mengetahui solusi atau apa sih solusi dari permasalahan, maka saya juga ingin tahu apa sebenarnya keinginan pihak
Pak Ahmad dan juga apa keinginan dari pihak Bang Is. Mungkin sebelumnya karena saya saya telah mendengar bahwa di sini Pak yang membawa untuk mediasi adalah Pak Ahmad. Mungkin Pak Ahmad bisa menyampaikan apa sih keinginan Pak Ahmad atau tuntutan yang menjadi tuntutan Pak Ahmad sebagai pihak penggugat. Ya, baik, begini Bang Is selaku pengawas stok barang di gudang suku cadang kita, kami tidak mau tahu nih, ini tanggung jawabnya Bang Is selaku penanggung jawab di gudang stok suku cadang. Nah, ketika ada CCTV kami tidak bisa melihat siapa ya pelaku sebenarnya, kan menggunakan topeng. Ini yang perlu kami minta kejujuran dan tanggung jawabnya Bang Is sebagai pengawas di gudang suku cadang motor. Terus ada keinginan lain Pak, harapan lain atau yang tuntutan menjadi harapan Bapak atau keinginan Bapak yang tuntutan Bapak apa? Harapan saya karena selaku penanggung jawab pengawas di gudang, kami ingin tanggung jawabnya. Karena seringkali kehilangan, jadi paling tidak gajinya kami potong. Itu saja. Karena sudah sering kehilangan, kami ingin potong gaji aja. Kami tidak ingin hal ini terdengar pihak luar lah, tidak enak rasanya kita saat keluarga. Jadi Bang Is ini sudah lama bekerja di perusahaan kami ini. Jadi selain menginginkan memotong gaji, pertanyaan saya satu, apakah Bapak tetap masih mempertahankan karyawan Bapak? Ya, kami tetap merasa Bang Is memberikan respon yang cukup, kerjasama ada kerjasamanya dengan kami dan cukup respon terhadap persoalan ini. Tapi karena selaku pengawas di gudang retail, kami harus memberikan juga sanksi kepada Bang Is. Nah, sanksi sebagai keteledoran ini agar lebih aktif lagi, lebih giat lagi, lebih ketat lagi dalam mengawasi keluar masuknya barang-barang di gudang saja. Artinya Bapak juga menginginkan tetap bekerja ya? Iya. Oke. Ini tadi sudah saya mendengarkan pendapat dari Pak Ahmad. Saya juga ingin mendengarkan pendapat dari Bang Is nih. Apa nih pendapat dan keinginan tuntutan juga dari Bang Is nih? Saya sekitar gajinya itu ada hari libur kan? Satu libur diberi Pak, itu Bang Is ya. Terus apa lagi nih? Ada ini Gajinya itu sesuai UMR. gaji sesuai UMR. Terus Apa lagi? uang lemburnya ada tuh ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah menemukan titik keinginan Bapak masing-masing, ya kan? Nah, saya ingin bertanya pada Pak Ahmad, apa benar uang gajinya tidak sesuai UMR, Pak? Ya, kami memang mengakui kami karena usaha kita lagi sepi nih Pak. Jadi kami mohon kepada karyawan pengertiannya, dan insya Allah nanti ketika akhir tahun, ketika kita ada keuntungan, kita akan bagi hasil, insya Allah ada keterangan. Cuma apalagi kita sering kehilangan barang Pak, ini kita merasa bertambah kerugian perusahaan kita ini. Jadi di sini, kalau menurut Bapak ini kan katanya ini tidak gaji dahulu. Seandainya tadi Bapak kan minta Bapak mempertahankan statement Bapak kan? Ya. Bapak mempertahankan statement Bapak bahwa gaji tetap masih di bawah UMR. Saya balik Pak. Apakah seandainya Bapak menerima jika Bapak yang bekerja terus Bapak digaji tidak sesuai UMR, apa Bapak kira-kira Bapak menerima nggak? Kalau Bapak digaji di bawah UMR, kalau Bapak sendiri menerima nggak gaji di bawah UMR?
Baik, saya selaku pimpinan, kalau saya sebagai karyawan, ketika saya juga harus merasa memiliki, Pak. Apalagi sebelum itu kita telah memberikan gaji UMR loh. Sudah kita kasih UMR yang cukup, kita kasih bonus yang cukup, tapi mohon untuk bulan terakhir ini kami mohon karena kita krisis, mohon pengertian dari karyawan kami, maksudnya Bang Is untuk bersabar. Nanti kita ketika akhir tahun kita akan nanti hitung nanti ada profit, kita akan bisa bagi. Artinya Bapak tetap akan menaikkan UMR ya? Bisa, Oh ya. iya, oke. Mohon kesabaran dari karyawan. Terus masalah hari libur Pak, apakah tidak ada libur Pak? Iya Kita sebenarnya tidak diberikan ke karyawan. sebenarnya ada Pak, kita hari libur, cuma karena kita kondisi kita lagi ini harus mencari Pak, kita mengembangkan pemasaran kita, mengembangkan lokasi tempat yang lokasi target pasar kita, sehingga kita mau tak mau harus mengejar target itu Pak. Nah, Iya. apakah pernyataan Bapak mengatakan karena target jadi libur tidak diberi? Apakah perbuatan tidak memberi libur kepada karyawan pada hari libur itu sudah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan Pak? Iya, karena ini sifatnya Pak saya sementara, karena pada bulan yang sebelumnya kita sudah memberikan loh gaji yang cukup yang di atas UMR, bahkan lemburnya. Mohonlah ketika kita lagi dalam krisis, tolonglah kita bantu perusahaan kita, karena ini milik kita bersama sebenarnya. Mohon bersamanya para karyawan, khususnya Bang Is, agar bersabar dahulu. Saya juga capek Pak, saya juga lembur ini. Nah, sekarang saya pindah pertanyaan ke Bang Is. Ini kan juga bos Anda atau Pak Ahmad ini meminta karyawannya itu tetap sabar nih. Artinya kalau saya lihat pada tuntutan Bang Is ini udah akan dipenuhi, tetapi katanya masih ada waktunya. Minta tanggung waktu apakah kira-kira Bang Is setuju dengan pernyataan dari bosnya bahwa akan menaikkan gaji atau sesuai UMR tapi bukan sekarang? Masih minta sekarang itu Pak. Tapi kalau waktunya lama itu saya berhenti ya itu. Nah, kira-kira Pak Ahmad, seandainya Pak Ahmad apakah mau karyawan Pak Ahmad ini berhenti? Iya, begini Pak. Kalau seandainya mau berhenti, nanti kami juga harus ingin minta jawaban kepada pengawas gudang, karena kami memang banyak kehilangan suku cadang kami. Kalau emang mau berhenti, gimana? Terima nggak? Kami potong gajinya hampir separuh Pak, untuk menutupi kehilangan barang-barang sekitar kami. Itu saja. Karena dari karyawan mereka masa tidak terima. Nah, ini yang kami ingin minta tolong Bapak Mediator, dengan win-win solution. Perusahaan juga tidak rugi, karyawan juga ada tanggung jawabnya Pak. Jadi oke, kalau Bang Is seandainya diminta pertanggungjawaban untuk mengganti, dan artinya di sini bos Pak Ahmad selaku bos Bang Is ini pengen tetap memberi gaji dan mengizinkan Bang Is berhenti, tetapi dia tidak akan membayar separuh semua seutuhnya gajinya, bayar separuh gimana? Karena itu sudah bisa Pak. Karena saya di sini tidak berpihak ya, saya diingatkan lagi, saya di sini tidak berpihak, hanya memberikan solusi aja dan hanya penengah. Jadi yang memutuskan dari hasil ini nanti para pihak gitu ya terlibat. Jadi Pak Ahmad, mungkin boleh saya tahu kenapa kok ini Pak Ahmad itu kan menyampaikan bahwa minta pertanggungjawaban. Mungkin Bang Is bisa menjelaskan kenapa barang bisa hilang gitu. Mungkin ini pertanyaan bisa, kalau mau Bang Is secara kakus pun juga bisa. Itu saya takut terdampak misalnya Ya. kan soalnya yang lain itu banyak, kalau kan ada yang lain gitu. Saya kembalikan lagi pada Pak Ahmad. Pernyataan Pak Ahmad meminta pertanggungjawaban atas kehilangan. Apakah Pak Ahmad mempunyai bukti atas kehilangan barang tersebut?
Iya, Dan artinya siapa yang bertanggung jawab untuk siapa pelakunya dalam kasus itu? iya. Pokoknya kami selaku pimpinan tidak mau tahu Bang ini sebagai pengawas gudang dan jaga gudang dan satpam itu juga sudah kami ganti Pak, karena memang sudah satpam itu sudah tidak lagi dari tangan kami. Nah, jadi kami minta sebagai pengawas tanggung jawabnya lah, bagaimana penjawabnya terhadap barang-barang kehilangan tadi. Jadi kami tidak ingin hal ini kami naikkan ke pihak luar Pak, pihak luar, pihak berwenang, karena kami tidak ingin juga ya kalau kami juga merasa kesulitan dengan ada aspek hukum misalnya. Selain itu juga saya ingin mengingatkan bahwa dalam mediasi itu perlunya etiket baik para pihak. Artinya para pihak ini beretiket baik untuk menyelesaikan sama-sama menyelesaikan permasalahan. Karena misalnya terjadi salah satu pihak, misalnya penggugat tidak beretiket baik, maka tuntutan penggugat walaupun dibawa ke pengadilan, maka pengadilan akan NO, akan tidak menolak gugatan Anda. Nah, seandainya yang tergugat tidak beretiket baik, maka seluruh biaya dari mediasi ini maka akan ditanggung oleh pihak tergugat. Nah, jadi saya mengharapkan kejujuran dari hati bapak-bapak untuk menyampaikan permasalahan yang sebenarnya apa sebenarnya. Karena di sisi lain pihak tergugat itu menyampaikan bahwa adanya hari libur yang tidak diberi, gaji yang sering dipotong, terus uang lembur pun tidak. Nah, seandainya Pak Ahmad di posisi karyawan, di mana gaji lembur tidak terima oleh Pak Ahmad dari pihak bos, terus tidak ada dapat lembur, gimana perasaan Pak Ahmad? Ya, kami mohon pengertiannya lah. Ketika kita lagi jaya, lagi makmur, perusahaan kita lancar, kita Pak memberikan yang terbaik untuk kawan kita Pak. Karena kita makmur semuanya, kita gaji yang cukup, gaji yang di bawah UMR dan uang lembur. Kita mohon pengertian dari karyawan. Pak Ahmad mengerti tidak pertanyaan saya? Pertanyaan saya ini, saya pengen tanya lagi ya, Pak Ahmad. Gimana jika posisi Pak Ahmad yang selaku karyawan tidak mendapatkan uang lembur pada saat Pak Ahmad lembur, tidak mendapatkan hari libur padahal ada waktu libur? Nah, itu gimana? Dan bahkan seandainya Pak Ahmad posisi karyawan, Pak Ahmad dipotong gaji pada saat Pak Ahmad ingin libur. Nah, perasaan Pak Ahmad, saya ingin pertanyaan perasaan Pak Ahmad itu. Betul Pak, kita tidak bisa melihat satu atau dua hari ini aja Pak, karena kita ini adalah rangkaian dari usaha kita. Jangan setelah lama kita berjuang, kita bekerja, mendapatkan nikmat dari usaha kita ini, profit yang cukup baik, tapi ketika di masa-masa perusahaan lagi lesu, lagi membutuhkan pengertian karyawan banyak mengeluh kepada kita. Kita ini apalagi ada hal kasus yang kehilangan suku cadang di gudang, mohon pengertian dari karyawan, gimana kita misalkan itu Pak Ahmad, sekali lagi Pak Ahmad mengerti tidak pertanyaan saya. Bagaimana jika posisi Pak Ahmad di posisi karyawan yang tidak menerima uang lembur, tidak mendapatkan hari libur, dan juga dipotong gajinya jika libur? Ini pertanyaannya adalah perasaan Pak Ahmad selaku karyawan, bukan selaku pengusaha. Betul, saya juga merasa saya juga merasa mungkin tidak enak, tapi kita harus win-win solution Pak. Kita juga kalau Pak Ahmad merasa selaku karyawan tidak enak, apa Pak Ahmad mau diperlakukan sama? Ya, tentu tidak, tapi kita tidak hanya melihat historis Pak, melihat historis dari kejadian ini. Jangan hanya melihat separuh-separuh. Ketika 1-2-3 bulan kita merasa kita lagi mengalami krisis, melupakan Pak kebaikan dari kami sebagai pimpinan memberikan yang terbaik untuk karyawan kami Pak. Saya mohon pengertiannya. Dengan perasaan misalnya karyawan menjadi pimpinan ketika
krisis perusahaan dan barang-barang yang banyak yang hilang tanpa sebab, itu kami merasa tidak enak juga. Oke, seandainya Pak Is apa menerima putusan Pak Ahmad tidak apa tuh hanya memberi gaji jika Pak Is ini berhenti hanya separuh. Nah, saya sih masih mau kerja. Terus Cuma seperti saya bilang tadi ya, itu juga ada kali liburnya, ada gimana apa tadi? tidak gaji tidak dipotong rasa libur dan uang lembur ya. Nah, Ini tuntutan dari pihak tergugat. Ya Pak Is. Nah Pak Ahmad kira-kira menyanggupi tidak apa yang diinginkan karyawannya ini? Baik, kami minta waktu dalam 1-2 bulan lagi, seolah nanti kita akan perbaiki lagi lah. Tapi mungkin kita solusi bagaimana enak sama enak. Mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita masih dalam kondisi seperti ini. Insyaallah nanti 3 bulan ke depan kita akan kembali lagi normal seperti kembali. Dan mohon dari pertanggungjawaban dari karyawan. Kami mohon karena akibat kelalaian tadi kami tetap akan memotong gajinya. Itu udah hal wajar Pak. Di mana-mana ketika perusahaan militer, ketika kelalaian pengawalan memang kita ada pemotongan gaji. Udah biasa sebenarnya Pak. Gimana Pak Is? Ini Pak Ahmad menawarkan bahwa akan dikembalikan gaji, ada uang lembur, uang hari libur dan tetap bayar gaji dan sebagainya. Tapi melihat berapa bulan, artinya hanya diberi waktu untuk berapa bulan ini enggak, tapi begitu 3 bulan ke depan itu akan dinaikkan. Gimana apa saya jujur dan ya, Alhamdulillah. ya alhamdulillah ya Pak ya, dengan kesepakatan ini berarti kesepakatan kita menemukan titik, pada kesimpulan kita menemukan titik temu di mana Bang Is menerima hasil dari penggugat, yaitu selaku Pak Ahmad selaku bosnya, ya kan, mereka pertama membayar gaji sesuai UMR tapi minta waktu 2 atau 3 bulan ke depan, dan mengembalikan tetap beri uang libur. Nah artinya karena kesepakatan ini kita akan dapat menunggu, kita bersyukur lah Pak ya, karena alhamdulillah pertemuan ini pada mediasi pada ini kita menemukan titik temu, dan kesepakatan ini biar menjadi lebih baik bagaimana akan ditandatangani kedua belah pihak, dan nantinya biar lebih memperkuat hasil kesepakatan akta damai ini, maka nanti akan saya daftarkan di pengadilan atau fakta pendading. Mungkin boleh ditandatangan dulu Pak, ini pernyataan persamanya. Bang Is juga bisa. Terima kasih Pak Ahmad, Bang Is atas pertemuannya pada hari ini. Semoga saya doakan usahanya lancar selalu, dan Bang Is juga sehat. Semoga usahanya berkah dan semuanya berkah bagi kita. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Sama ya. Maju mantap. Terima kasih ya. Terima kasih.